Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ganjar. Selamat datang di podcast Sabi, Sahabat Bicara. Semua kita bahas di sini. Edisi Idul Fitri. Udah gak kerasa, udah edisi Idul Fitri aja nih Kak Imam. Udah edisi Idul Fitri, bagaimana Asya bulan puasanya nih? Alhamdulillah lancar dan I can say better ya daripada tahun lalu. Kak Imam sendiri postnya bagaimana? Alhamdulillah lancar dan juga makin semangat nih karena nonton podcast Sabi Ramadan ya kan? Nah, Kak Imam kalau kita bilang sekarang edisi Idul Fitri nih, kira-kira tema hari ini apa ya? Tema kali ini nggak jauh-jauh dari Idul Fitri, yaitu makna Idul Fitri dan Syawal. Okay. Nah, pasti kan teman-teman nih pengen belajar banyak ya betul, terhadap apa sih Idul Fitri dan juga apa yang harus dilakukan dan mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat dan apa sih sebenarnya Idul Fitri itu sendiri? Betul, gitu. dan kita udah kedatangan narasumber yang benar-benar bisa ngasih insight menarik. Betul. Yang expert banget Asya. Betul, dan beliau juga sudah mengisi beberapa podcast Sabi sebelumnya. Betul waktu banget. Ramadan. Gitu. Dan langsung aja kali ya kita sambut Asya. Kita sambut Habib Ahmad bin Hasan Al-Aidrus. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana teman-teman baik semuanya? Alhamdulillah baik. Baik, Very semangat. Good. Kita juga udah masuk ke awal baru nih, Idul Fitri. Ya, semangat menghadapi Idul Fitri. Amin. Siap. Oke. Baik. Kalau begitu langsung saja ya Kak Imam ya? Langsung aja kita langsung ngobrol-ngobrol bareng Habib Ahmad. Betul. Ya. Oke, mungkin awal-awal nih Habib, ini udah mulai mau memasuki Idul Fitri. Nah, kira-kira makna sendiri dari Idul Fitri bagaimana Habib? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Makna Idul Fitri dari bahasanya sudah terlihat jelas bahwa Fitri itu berasal dari kata fitrah. Jadi di mana manusia, umat Islam dengan setelah sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa, maka diharapkan dengan masuknya hari Raya Idul Fitri, jiwanya kembali kepada fitrahnya. Jiwanya kembali menjadi fitri. Setelah sebulan penuh, jadi kalau biasanya kan kita ini kan dalam hidup ini ada dua komponen, ada jiwa, nyawa kita, ada tubuh. Biasanya jiwa kita ini selalu nurut sama badan kita. Badan kita lapar, jiwa harus nurut, nganterin badan untuk cari makan. Badan kita haus, ya, tubuh kita haus, maka jiwa, nyawa kita harus nurut, nganterin badan untuk minum supaya hilang dahaganya. Tapi sebulan penuh terbalik, badan yang harus nurut sama jiwa. Kalau kita biasanya kapan mau makan mau minum langsung, sekarang enggak. Jiwa yang mengontrol. Badan kamu harus sabar, kamu harus menanti datangnya waktu maghrib supaya bisa makan dan minum. Nah, sebulan ini kita sudah melatih supaya jiwa yang mengontrol diri kita. Maka masuknya kita ke Idul Fitri, kembali ke fitrah, yaitu kita bisa betul-betul mengendalikan diri kita untuk tidak keluar dari jalannya baginda Rasulullah SAW. Nah, waktu itu ketika podcast spesial Ramadan, Habib Ahmad pernah menyinggung bahwa kita harus menjadi alumni Ramadan yang sangat baik. Betul. Seperti itu. Dan juga berarti kan kita harus bisa memaksimalkan bulan Syawal nih. Benar. Nah, kira-kira amal-amal apa saja yang perlu kita lakukan ketika bulan Syawal itu sendiri dan juga ketika hari H Idul Fitrinya juga bagaimana tuh biar kita bisa menjadi alumni yang sangat baik dan juga bisa melanjutkan ke depan. Iya, jelas memang harus kita mengambil pelajaran dari bulan puasa. Puasa itu isinya pelajaran semuanya, maka keluar dari situ kan menjadi alumni. Nah, ketika menyambut datangnya hari raya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus kembali sadar, kembali kepada fitrah, bahwasanya fitrahnya manusia diciptakan untuk senantiasa menghamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terbaik yang bisa dilakukan di bulan Syawal adalah meneruskan
hal-hal baik, hal-hal positif yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Jangan kayaknya bulan Syawal tuh lega gitu. Kayak orang buang nafas itu. Wah, akhirnya Syawal juga. Jangan begitu. Justru kita harus melanjutkan kebaikan-kebaikan. Aduh, akhirnya Syawal juga nih, udah gak ada tarawih lagi deh, alhamdulillah. Jangan, lanjutkan kegiatan-kegiatan baik. Malamnya biasanya tarawih kita isi dengan tahajud, sholat sunnah, dan ibadah-ibadah lainnya. Maka sebenarnya banyak, tentu diantaranya puasa juga ya. Puasa. Ya, kan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Muslim, siapa orang yang berpuasa Ramadan, kemudian melanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka baginya pahala puasa selama 1 tahun. Gitu aja. Nah itu untuk puasa Syawalnya sendiri, mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya. Itu di tanggal berapa, atau misalnya nih kita hari H sekarang Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Apakah di hari itu juga? Setahu saya enggak ya. Iya. Di tanggal berapa, di hari keberapa? Betul, baiknya? memang hari ada dalam 1 tahun ada 5 hari yang kita dilarang untuk berpuasa. Hari Raya Idul Fitri, hari Raya Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Itu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Artinya Idul Fitri nggak boleh puasa, harus kita menyantap makanan minuman yang sudah disediakan di hari raya. Iya. Gitu. Nah, Iya. untuk waktu pelaksanaannya sendiri yang terbaik adalah tanggal 2 Syawal, 3, 4, 5, 6, 7. Itu yang terbaik. Kalaupun nggak bisa nggak apa-apa, boleh diselang-seling. Intinya selama masih di bulan Syawal, maka puasa sunnah 6 hari itu masih berlaku, masih bisa untuk dikerjakan. Jangan sampai kita lewatkan. Jadi itu sebenarnya dalam momen untuk kita menjaga semangat ibadah kita, puasa kita yang sudah full di bulan Ramadan, di bulan Syawal masih dijaga nih. Nah, kalaupun bisa 6 hari langsung sekaligus lebih baik. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa dipisah-pisah. Sebenarnya tujuannya agar kita nggak kehilangan momen, tetap semangat ibadah itu terus ada dalam diri kita. Kita lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, apalagi pahalanya seperti puasa 1 tahun penuh. 1 tahun. Tapi sekali lagi, itu bagi yang sebulan Ramadannya dia nggak ada bolong. Karena kalau ada yang bolong, maka puasa qadha lebih dianjurkan. Oh, begitu. Iya. Karena itu kan hukumnya wajib. Mengganti puasa yang kita lewati hukumnya apa? Wajib. Adapun puasa Syawal hukumnya sunnah. Kita harus dahulukan yang wajib. Jadi kalau ada hutang, yang perempuan misalnya karena datang bulan sehingga nggak puasa beberapa hari, nah diutamakan puasa qadha dulu, baru kalau udah selesai bisa melanjutkan dengan puasa Syawal gitu. Nah tapi kalau perempuan pasti ada yang bolong nih ya di awalnya, jadi nggak bisa dapat momentum 6 hari full 2-7 Syawal tadi. Nah itu bagaimana Habib? Nggak apa-apa kah? Boleh, selama masih di 1 bulan Syawal, tapi yang penting qadha dulu ya. Yang wajibnya dulu dijalankan, setelah itu kalau masih ada kesempatan, manfaatkan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Berarti nggak terpaku di 2-7 ya? Nggak harus 2-7, jadi itu lebih baik. Tapi kalau mau selang-seling pun misalnya 2, terus 4, habis itu setelahnya tanggal 7, tanggal 10, itu pun nggak apa-apa. Iya. Walaupun memang lebih baik di 6 hari, yaitu mulai tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal. Gitu sih. Alhamdulillah nih dah. Semoga kita bisa nih menjalankan puasa Syawal Betul. juga tadi ya. Yap. Sama mungkin nanya sedikit nih, kan kalau menuju Idul Fitri kita udah umat Islam diwajibkan dan penting untuk melakukan zakat fitrah, Habib. Betul. Kenapa sih Habib nih? Aku mau nanya sendiri nih. Kira-kira kenapa zakat fitrah menjadi begitu penting dan wajib untuk umat Islam? Betul, zakat fitrah hukumnya wajib bagi semua kaum muslimin. Zakat fitrah itu dilaksanakan oleh Rasulullah ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kalau di zaman dulu, kalau sekarang kita zakat fitrahnya kan pakai beras ya. Iya. Iya kan? Ternyata Nabi nggak pakai beras. Karena memang nggak konsumsi beras, nggak konsumsi nasi di sana kan. Di sana itu kan konsumsi makanan pokoknya adalah kurma dan roti. Roti yang terbuat dari gandum. Nah,
kita pun melakukan hal yang sama. Tapi kenapa kita zakat fitrahnya pakai beras? Karena umat Islam di zaman Nabi, makanan pokok mereka adalah roti. Sehingga Nabi mengajarkan untuk mengeluarkan zakatnya berbentuk gandum. Gandum. Nah, kalau di sini makanan pokoknya apa? Nasi, Nasi. beras Nasi. ya. Nasi yang bukan beras, nasi kali ya. Nasi. Kalau beras debus berarti. Makan beras langsung. Dimasak dulu maksudnya berasnya jadi nasi. Kalau makan beras, masya Allah, langsung dimakan gitu. Nah, enggak, tapi nasi yang Nasi. terbuat dari beras. Beras. Intinya sebenarnya para ulama menyimpulkan tidak harus gandum, tidak harus korma, tapi yang harus diberikan adalah makanan pokok di daerah tersebut. Nah, kalau di sini makanan pokoknya nasi, maka diutamakan untuk membayar zakat fitrahnya dengan beras. Karena apa? Akan lebih manfaat. Coba Imam bayangkan, misalnya kita maksa nih, udah pokoknya ikut Nabi aja, Nabi itu gandum. Maka mayoritas yang menerima zakat fitrah itu mungkin nggak akan terbantukan dengan gandum tersebut. Betul. Ketika mereka menerima, ini apa ini? Kita nggak makan ini. Akhirnya tujuan dari zakat yaitu musa'adatul fuqara wal masakin, membantu kaum fakir miskin, tidak terpenuhi, tidak tercapai. Karena mereka tidak mengkonsumsi itu. Yang mereka konsumsi adalah nasi yang terbuat dari beras. Atau kalau di sebagian daerah di Indonesia, misalnya saya ke Maluku beberapa kali, mereka makanan pokoknya itu bukan nasi, tapi apa namanya itu, sagu diolah jadi papeda. Maka di sana diutamakan membayar zakatnya menggunakan sagu. Karena lebih manfaat buat kaum fakir miskin di sana. Oh, betul. Di sebagian daerah makannya jagung, misalnya. Berikan zakat jagung. Ini juga jadi kesimpulan buat kita. Tidak semua, kan banyak sekarang ini pemahaman Islam yang mengatakan pokoknya yang nggak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Nah, ternyata nggak juga. Justru kalau kita menggunakan gandum dalam membayar zakat fitrah, justru tujuan dari zakat tidak akan tercapai. Kita membayar pakai beras, itu pun atas dasar fikihnya. Kita kan dulu belajar ada usul fikih, ada qarinah di situ. Kita membandingkan kenapa Nabi zakat itu kok pakai gandum ya? Oh, ternyata di sana makanan pokoknya adalah roti. Di sini enggak, di sini makanan pokoknya nasi yang terbuat dari beras, sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud oleh Nabi ketika membayar zakat fitrah dengan gandum adalah memberikan makanan pokok kepada mereka yang membutuhkan. Maka para ulama menyimpulkan kita harus di sini bayar zakatnya pakai beras begitu. Betul. Pokoknya zakat fitrah itu sangat penting, hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Banyak orang yang lupa sekarang. Dan alhamdulillahnya sudah banyak yang banyak cara mudah untuk bayar zakat fitrah. Kan nggak harus kita misalnya ambil beras, cari fakir miskinnya, enggak. Sekarang ada amil zakat. Kita datang ke masjid sekitar rumah kita, kemudian mereka akan nanti menyampaikan, kami dari amil zakat, ini ada berasnya harganya sekian, silahkan dititip. Nanti dititip oleh mereka oleh para pembayar zakat ke amil zakatnya yang ada di masjid. Kemudian pada saat menjelang pembayaran zakat fitrah diniatkan oleh yang membayar zakat fitrah bahwa dia ingin bayar zakat fitrah, kemudian para amil itu akan membagikannya kepada mustahik, orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Iya. Berarti emang jangan sampai ketinggalan ya, jangan sampai lupa. Boleh, karena hukumnya wajib. Hukumnya wajib dan udah dimudahkan juga nih dan sekarang. udah dimudahkan, nggak ada alasan untuk kita tidak bayar gitu. Sampai sebelum sholat Idul Fitri ya? Waktunya sampai sebelum sholat Idul Fitri masih diperbolehkan. Kalau bisa memang enaknya malam hari raya itu. Malam hari raya. Jadi teman-teman jangan sampai lupa, sekarang sudah mudah sekali ya untuk zakat. Bisa di alarm juga tuh di HP. Jangan sampai lupa ke depannya, karena ini hukumnya adalah wajib. Dan manfaatnya banyak banget. Sangat banyak. Nah, kalau kita berbicara tentang Idul Fitri nih, apalagi di Indonesia, itu tidak lepas dengan silaturahmi, sungkeman, ya, bermaaf-maafan, halal bihalal, betul sekali. Nah, apakah itu adalah esensi dari Idul Fitri sendiri? Itu tuh apakah hanya budaya Indonesia saja, atau memang dari zaman Rasulullah itu memang sudah seperti itu? Baik, kalau kita mencari secara spesifik, apakah ada hadis yang memerintahkan kita untuk bermaaf-maafan
bersalam-salaman di hari Lebaran, mungkin kita nggak ketemu. Tapi budaya maaf memaafkan itu diperintahkan oleh Nabi sepanjang kita masih hidup. Selama kita masih hidup, kapanpun meminta maaf itu adalah hal yang baik. Benar nggak? Iya, betul. Jadi nggak harus menanti satu momen apa enggak. Bahkan guru saya bilang, kalau kamu mau tidur misalnya, mintalah maaf sama pasangan, sama anak-anakmu, sama orang tua. Minta maaf. Mungkin hari itu kamu ada berbuat salah sama mereka. Minta maaf agar mereka ridho kepadamu, orang tua ridho, anak-anak ridho. Mungkin ada kalanya kamu berbuat salah. Atau anak kepada orang kepada orang tuanya, atau orang tua juga kepada anaknya, pasangan kepada pasangannya. Mintalah maaf. Karena minta maaf kapanpun dia pasti baik, dia pasti mulia, dan dia dianjurkan oleh Islam. Bahkan Nabi sampai mengatakan kalau ma min muslimaini yatasafahan, kalau ada dua muslim itu berjabat tangan, illa wa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Pasti salamannya itu akan menjadikan mereka berdua mendapatkan ampunan dari Allah sebelum mereka berdua ini berpisah. Jadi kayak kita bertemu, saya sama Mas Imam ketemu, kita salaman. Itu dapat ampunan dari Allah. Itu dapat ampunan. Nah, tradisi di Indonesia ini bersalam-salaman, bermaaf-maafan itu baik. Itu sangat baik. Kalau bicara halal bihalal, itu ada sejarahnya sebenarnya. Bagaimana? Sejarahnya itu di zaman proklamator kita, Bapak almarhum Insinyur Soekarno. Beliau melihat waktu itu, menilai elit bangsa waktu itu masih bersih tegang. Baru selesai merdeka, udah selesai melawan penjajah, malah terjadi keributan sesama bangsa Indonesia. Maka Bung Karno meminta saran kepada para ulama, dan salah seorang ulama mengatakan, adakanlah acara, karena Bung Karno itu kan nggak mau yang biasa-biasa gitu. Beliau ini kan orangnya kan istimewa gitu. Jadi ketika dianjurkan ini itu biasa bagi beliau. Ada salah seorang ulama bilang, bikin halal bihalal. Itu menarik. Apa itu halal bihalal? Kata Bung Karno. Dijelaskan. Karena ada yang tidak baik, maka kita saling menghalalkan. Ada yang salah, kita halalkan supaya kesalahan itu dimaafkan. Gitu. Jadi halal bihalal, kalau kita tanya sama orang Arab ini nggak tahu. Halal bihalal, ada halal bihalal. Tapi di Indonesia diadakan itu, dan itu esensinya baik, yaitu kita bersilaturahmi dan saling menghalalkan lah. Artinya kalau ada yang salah, ada yang kurang-kurang, ya udah kita halalkan, kita maafkan, selesai. Kalau tradisi bermaaf-maafan, memang itu setahu saya hanya ada di Indonesia ya. Saya itu bertahun-tahun tinggal di Timur Tengah, nggak ada tuh. Bahkan acara hari raya itu nggak semeriah di sini. Di sini paling meriah memang. Di sana nggak semeriah di sini. Saya keluar pagi-pagi waktu hari pertama Lebaran, udah ini siap-siap acara ini acara itu. Nggak tanya, udah habis sholat Idul Fitri, udah ya Assalamualaikum, ini makan pagi, udah masing-masing dengan kesibukannya. Gitu. Di luar seperti itu ya, Bib? Di luar seperti itu. Ada ziarah gitu-gitu bagaimana? Itu ada. Tapi nggak sehebat yang di Indonesia. Terus yang kedua juga, misalnya di Indonesia kenapa ada seperti itu? Karena biasanya ini kan ada kegiatan mudik juga ya di kita ya. Nah, mudik itu adalah momen terbaik. Setelah setahun si anak jauh dari orang tua, dia pulang kampung ke rumahnya. Mungkin selama setahun ini dia kurang perhatian sama orang tuanya, dia ada kesalahan, maka itu momen terbaik dia untuk sungkem, minta maaf, minta ridho, dan minta doa dari orang tua. Jadi momen yang sangat-sangat nggak boleh kita lewatkan. Bahkan orang-orang kan sampai rela ngeluarkan uang banyak ongkos ke kampung. Nggak apa-apa, yang penting bisa lebaran di rumah, bisa bersilaturahmi sama keluarga, minta maaf sama orang tua, dan itu hal yang baik, harus kita jaga. Dan alhamdulillah tahun ini pemerintah sudah mengizinkan untuk pulang kampung nih. Betul sekali. Untuk mudik kan. Jadi tahun ini tuh dari tanggal 29 sampai tanggal 8. Jadi bisa buat mudik nih ke rumah. Makanya lumayan tuh berapa? Kurang lebih 10 hari 10 ya. harian, betul. Itu momen yang mudah-mudahan kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya untuk bersilaturahmi dan
bermaaf-maafan dengan keluarga kita. Kebetulan saya sendiri juga mudik ya, Kak Imam ya. Kemana? Ke Banyuwangi, Jawa Timur. Oh, Jadi jauh, ujung jauh Jawa. sekali. Tapi udah booster kan? Sudah dong. Sudah. Jadi teman-teman memang untuk karena tahun ini kita diberikan kesempatan untuk mudik ya, dan juga bisa bermaaf-maafan kepada orang tua dan juga keluarga di rumah, lebih baik dimanfaatkan dengan baik, dan jangan lupa peraturannya juga. Betul, teman-teman. Harus Tetap hati-hati. jaga kesehatan ya. Imam, Saya asli Jakarta, Habib. oh Betawi. Jadi, iya, keluarga Berarti asli Betawi. Kita sama dong. Di Sama anak Betawi. sekitaran sini aja. Sini aja. Nah kebetulan tadi barusan Habib bilangnya orang Jakarta aja ya, nggak Iya. kemana-mana. Nah sebenarnya kita juga penasaran nih sebenarnya. Betul. Kebiasaan Idul Fitri dari Habib Ahmad sendiri itu seperti apa? Kalau kita hari raya hari yang spesial. Setelah biasanya saya khutbah Idul Fitri, langsung dari rumah bawa istri, bawa anak ke rumah orang tua. Ke rumah orang tua kita sungkeman di sana, kita minta maaf, kita sarapan bareng, semua kita mengenakan pakaian yang baik, Ya. yang terbaik bahkan ya. Dan itu lanjut tuh hari kedua silaturahmi ke keluarga dari ayah, nanti hari ketiga ke keluarga dari ibu, terus hari keempat kadang-kadang masih ada yang belum kita datengin juga. Pokoknya hari raya itu panjang lah. Iya, ajang silaturahmi. Ajang silaturahmi. Iya. Kalau di sana gimana di Jawa Timur? Sama seperti itu. Jadi nanti hari pertama di keluarga bapak, mungkin hari kedua keluarga ibu, nanti betul. reuni teman SMA atau Benar, dan benar, orang tua benar. dan lain-lain. Betul. Ada satu kisah menarik di zaman Nabi tentang, kan kita ada ungkapan begini berkaitan dengan pakaian baru di hari raya. Laisal Eid liman labisal jadid. Hari raya itu bukan hanya ditandai dengan pakaian yang baru. Innamal Eid liman ta'atuhu tazid. Sesungguhnya hari raya adalah bagi mereka yang taatnya itu terus bertambah. Ketaatannya, ketakwaannya, semangat ibadahnya bertambah. Itulah makna dari hari raya yang sebenarnya. Betul. Dan ada sebuah kisah menarik. Di zaman Habib? Nabi pernah mau berjalan dari rumahnya menuju masjid untuk sholat hari raya. Melihat anak-anak pada senang main-mainan, pada lari-larian, mengenakan pakaian baru. Tiba-tiba ada satu anak, Nabi lihat di pojokan, tidak menggunakan pakaian baru, bahkan pakaiannya lusuh, menangis dan gak ikut main dengan teman-temannya. Bayangkan, Nabi yang ingin sholat Idul Fitri ke masjid, Nabi tunda, Nabi datangi anak tersebut. Kemudian Nabi tanya, kenapa nggak ikut main sama teman-teman? Rupanya ini anak kurang lebih umurnya 4 tahun, nggak tahu bahwa, belum ngeh yang nanya ini Nabi. Katanya, da'ni ayyuhar rajul. Sudah, tinggalkan aku, nggak usah nanya-nanya. Kamu nggak usah nanya-nanya, saya lagi nggak pengen ngomong sama orang. Kemudian Nabi dekati lagi, Nabi peluk anak itu, Nabi tanya, kenapa nggak ikut bermain? Mana pakaian barumu? Kata si anak, mana orang tuamu? Kenapa nggak belikan pakaian baru? Kata si anak, inna abi mata fi ihdal ghazawat ma'a Rasulillah. Ayahku meninggal di salah satu peperangan bersama Nabi. Wa ummi tazawwajat bi ghairi abi. Lalu ibuku menikah dengan orang lain, dan ternyata ayah tiriku itu fa akhadha dari wa akala mali, mengambil rumahku dan merampas hartaku. Fasirtu kama tara. Lalu jadilah aku seperti yang kau lihat ini. Enggak punya pakaian, aku lapar, aku enggak senang, aku enggak dalam keadaan yang berbahagia. Kemudian Nabi mengajak, ayo ke rumah. Diajak ke rumah, kemudian minta sama putri Nabi, Siti Fatimah, carikan baju yang terbaik untuk anak ini. Berikan kepadanya makanan yang paling enak. Lalu ya sambutlah anak ini dengan wajah yang riang gembira agar anak ini merasakan kesenangan. Kemudian Siti Fatimah memberikan pakaian yang baik, memberikan jamuan makanan yang paling enak. Singkat cerita, Nabi kemudian bilang, wahai anak kecil, ayahmu telah tiada, namun hari ini, pagi ini, aku, Rasulullah, menyatakan diri sebagai ayahmu. Dan Ummul Mukminin, istriku, menjadi
ibumu. Fatimah adalah saudarimu, Ali adalah pamanmu, Hasan dan Husain adalah saudara-saudaramu. Kaget si anak. Ternyata yang dari tadi ngajak ngobrol saya ini Rasulullah. Kemudian dia keluar ke teman-temannya tadi dengan pakaian baru, dengan perut yang sudah kenyang, dengan hati yang senang, riang gembira. Teman-temannya bingung. Kamu tadi barusan nangis di pojokan. Kok sekarang senang? Apa yang terjadi? Kata si anak, kuntu ja'ian fasyabi'. Tadi aku lapar, sekarang udah kenyang. Wa kuntu 'ariyan fakusit. Tadi aku nggak punya pakaian, sekarang aku udah punya pakaian baru yang bagus. Wa kuntu bi ghairi abin. Tadi aku nggak punya ayah. Fa asbaha Rasulullah abi. Dan pagi ini tahu nggak ayahku siapa? Ayahku adalah Rasulullah. Ibuku adalah Ummul Mukminin. Saudaraku dan saudariku adalah Fatimah, Hasan dan Husain. Pamanku adalah Ali. Tahu nggak apa responnya anak-anak itu? Teman-temannya dia. Laita aba'ana matu fil ghazawat ma'a Rasulillah. Aduh, kalau begitu coba ayah-ayah kita meninggal juga waktu perang katanya. Artinya apa? Ini menggambarkan kesenangan yang dirasakan yang luar biasa ketika mendapati Rasulullah rela menjadikan dirinya sebagai ayah bagi anak tersebut. Jadi mungkin pelajaran penting ini kan hari raya nih. Betul. Pelajaran penting yang bisa kita ambil. Nabi ingin di hari raya ini semua umatnya gembira. Bayangkan Nabi menunda kepergiannya ke masjid demi menggembirakan satu anak kecil. Beliau nggak boleh kita beralasan, aduh kita nggak punya waktu, kita banyak urusan. Lebih banyak urusan mana kita sama Rasulullah. Betul. Rasulullah urusannya ngurusin umat, tapi segitunya anak kecil beliau perhatikan. Beliau ingin sekali di hari raya ini semua umatnya bahagia, gembira, senang. Maka kalau kita lihat ada yang tidak bergembira di hari raya, kita harus berusaha semaksimal mungkin memberikan kebahagiaan kepada semua saudara-saudara kita sama umat Islam agar bisa memaknai hari raya dengan sebaik mungkin. Amin. Berarti bisa diambil hikmahnya untuk kita Betul pada saat banget, ini. Tasya. Kita harus berbagi kebahagiaan ya di hari yang fitri. Betul. Juga kepada Betul. semuanya. Baginda Rasul aja meluangkan waktunya. Betul. Meluangkan waktu dan menunda sholatnya. Betul. Jadi Apalagi nggak kita. hanya ke kita dan keluarga aja gitu ya, Hmm. tapi juga ke lingkungan Ke sekitar, semuanya, ke iya. semuanya. Tetangga-tetangga kita, Iya, dengarnya semuanya. juga langsung Jadi- terharu deh. Sampai menunda sholatnya, bayangkan. Mm-mm. Sholat itu kan ibadah Mm-mm. yang paling utama. Ternyata Nabi menunda demi memberikan rasa bahagia kepada si anak. Kadang-kadang kita ngelihat, aduh anak kecil biarin aja deh. Padahal menggembirakan anak tersebut bisa jadi adalah amalan yang membuat Allah akan ridho dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Menjadi refleksi diri ya untuk kedepannya. Ini merefleksi. Jika ada, kita harus lebih peduli juga terhadap sesama, Betul. terhadap lingkungan kita, dan kita harus lakukan kebaikan. Betul. Nah, kita ngomongin anak kecil nih dan juga Idul Fitri. Kalau di Indonesia, kalau Lebaran kan selalu dapat angpau, dapat sangu ya, Iya, dari iya, orang tua, dari Pak Dip Betul. dan lain-lainnya. Nah, kalau di keluarga Habib sendiri itu bagaimana? Kalau misalnya di zaman Rasul pun apakah seperti itu? Itu tadi intinya Nabi memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan bentuknya beda-beda, banyak. Oh, Bisa macam-macam. Apalagi kalau yang udah 2 tahun kemarin atau 3 tahun ya? Oh enggak, 2 tahun. 2 tahun kemarin itu lebarannya virtual. Betul. Berarti Betul. Sangunya siap-siap dikit. siap-siap di lebaran ini amplopnya dikali 3 berarti. Waduh. Siap-siap. Angpaunya dikali 3 nih buat Kali 3. ponakan-ponakan, buat adik-adik, Iya. buat cucu-cucu. Sudah siap sih. Sudah siap ya. Karena pertama kali kerja, jadi sudah siap. Oh, mungkin bisa meluangkan karena dapat rezeki lebih. Betul. Kita bisa berikan kepada ponakan-ponakan, kepada Berbagi adik-adik. kesenangan buat Betul. mereka. Mungkin kita kasih 10.000, 20.000, 50.000. Itu buat mereka, wow, ini bisa buat beli mainan, bisa buat jajan, bisa buat pergi ke tempat hiburan. Dan lain Momennya sebagainya. juga indah banget di Ini hari indah. itu. Intinya kita mencari kesempatan untuk membahagiakan sebanyak mungkin keluarga kita dan juga semua yang ada di sekeliling kita. Iya. Mungkin kita nggak bisa segrande Baginda Rasul yang memberikan makanan, iya, segalanya dan lain-lain. Tapi kita bisa apa yang kita lakukan nih? Selalu punya uang lebih. Sebisa mungkin. Betul sekali. Dari hal-hal terkecil aja dulu. Benar. Right. Simple tapi bermakna buat mereka. Oke, Habib, ini kan udah mau penghujung ini ya Podcast, acara podcast kita nih. Mungkin di
di ini Idul Fitri ini bagaimana nih buat seluruh sahabat Ganjar yang mungkin kayak Idul Fitri masih susah untuk memaafkan ataupun meminta maaf ataupun pesan-pesan yang baik untuk seluruh yang menonton podcast Sabi ini. Mungkin Habib Baik. bisa kasih sedikit pesan. Baik, teman-teman semuanya, karena kita di hari Raya Idul Fitri ini mengharapkan maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berikan juga maaf kepada mereka yang pernah berbuat salah kepada kita. Ketika kita memiliki jiwa pemaaf, maka kita adalah orang yang layak untuk mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, untuk sama-sama kita semua kembali fitri, untuk sama-sama kita semua memulai lembaran baru, ya, melupakan kesalahan-kesalahan yang lalu, maafkanlah orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Dengan demikian, orang yang kita pernah buat salah kepada mereka pun akan dengan senang hati memaafkan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Dengan begitu, betul-betul kita menjadi fitri karena memaafkan orang lain dan dimaafkan oleh orang lain dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup dengan memaafkan orang lain, tidak cukup dengan meminta maaf kepada Allah, tidak cukup dengan dimaafkan orang lain dan dimaafkan oleh Allah, tapi kita juga harus menghilangkan ini kerikil-kerikil sifat-sifat buruk yang dalam hati kita dengan cara memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Wah. Sangat terinspirasi. Biasanya kita nyebutnya apa? Minal aidin Minal aidin wal wal faizin. faizin, mohon maaf Itu lahir dan batin. artinya minal aidin itu adalah semoga kita minal aidin, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali ada yaudu i'adatan fahuwa aid. Jadi aid itu artinya orang yang kembali. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali ke fitrahnya, wal faizin, dan orang-orang yang mendapatkan kemenangan dengan mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wah, betul sekali Habib Ahmad. Terima kasih banyak sudah sharing bersama kami di podcast Habib mengenai makna Idul Fitri dan Syawal. Jadi kita bisa memaksimalkan Idul Fitri, kita bisa kembali ke fitrahnya dan juga bisa membahagiakan orang lain juga. Dan memberikan yang terbaik ya tentunya. Semoga kita mendapatkan kemenangan yang fitrah yang baik nih buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau begitu teman-teman, sebelum kita akhiri podcast kali ini, kami dari kru podcast Sabi Sahabat Bicara, kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Begitu. Sekali lagi terima kasih banyak Habib Ahmad. Terima kasih Habib Ahmad. Dan jangan lupa untuk follow, subscribe, follow, like, share juga ya YouTube Sahabat Ganjar dan juga sosial media Habib Ahmad, yaitu di @habibahmad_bin_hasan_alaidrus. Betul banget. Oke. Saya Imam Suyudi pamit untuk undur diri. Dan saya Asya dan saya juga pamit untuk undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.